Bayangkan sebuah kisah yang begitu dikenal oleh dunia, namun di dalamnya tersimpan sebuah bagian yang seolah sengaja disembunyikan oleh waktu. Kisah ini tentang Yesus Kristus, seorang tokoh yang namanya terus disebut selama ribuan tahun, seorang pengajar yang kata-katanya masih hidup hingga hari ini. Namun di balik semua itu, ada sebuah celah, sebuah ruang kosong yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Dalam Injil, Yesus terakhir kali muncul saat berusia 12 tahun. Ia berada di Bait Allah, duduk di antara para ahli Taurat, berbicara dengan tenang, namun dengan pemahaman yang melampaui usianya. Orang-orang di sana terdiam. Mereka bukan hanya mendengar seorang anak berbicara. Mereka melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa. Namun setelah itu, semuanya berhenti. Tidak ada kisah masa remaja, tidak ada cerita tentang pertumbuhan, tidak ada penjelasan tentang bagaimana anak itu menjadi seorang guru besar. Dan ketika kisah itu kembali, waktu telah melompat jauh. Yesus muncul kembali di tepi sungai Yordan. Ia berdiri di antara banyak orang, diam, tenang, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Ia kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan dari titik itu, sejarah mulai bergerak. Namun satu pertanyaan tetap tertinggal. 18 tahun sebelumnya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia hidup biasa seperti kebanyakan orang? Ataukah ia berjalan jauh, mencari sesuatu yang lebih dalam? Beberapa teori mencoba menjawab. Sebagian terdengar masuk akal, sebagian lainnya terdengar seperti legenda. Namun semakin dalam ditelusuri, semakin terasa bahwa misteri ini tidak sederhana. Karena ini bukan hanya tentang kemana seseorang pergi. Ini tentang bagaimana seorang manusia biasa muncul kembali sebagai sosok yang mengubah dunia. Dan setiap misteri besar selalu dimulai dengan satu pertanyaan kecil. Kemana ia pergi? Jejak pertama membawa kita jauh dari tanah asalnya, jauh melintasi batas budaya, jauh ke tempat yang tidak pernah dibayangkan. Sebuah tempat di mana pegunungan menyentuh langit dan keheningan menyimpan cerita-cerita kuno. Di sanalah muncul kisah tentang seorang asing, seorang pengembara, seorang guru. Namanya Isa. Dan dari sinilah misteri itu mulai terbentuk. Di wilayah Himalaya, di antara angin dingin dan biara-biara kuno, tersimpan sebuah cerita yang telah menarik perhatian dunia selama lebih dari 1 abad. Cerita tentang seorang pria dari barat yang datang tanpa nama besar, tanpa pengikut, namun membawa sesuatu yang berbeda. Ia belajar dalam diam, mengamati, mendengarkan. Ia tidak hanya mempelajari ajaran, ia mencoba memahami manusia. Konon, ia duduk bersama para Brahmana, mendengar tentang hukum karma, tentang kehidupan yang terus berputar. Ia juga belajar dari para biksu, tentang keheningan, tentang melepaskan ego, tentang kasih yang tidak terikat. Namun semakin lama ia belajar, semakin ia melihat sesuatu yang tidak sejalan. Ia melihat bagaimana manusia dibagi berdasarkan kasta, bagaimana seseorang dianggap lebih tinggi dan yang lain lebih rendah. Dan disitulah ia mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa semua manusia setara, bahwa tidak ada jiwa yang lebih tinggi dari yang lain. Kata-kata itu sederhana, namun cukup kuat untuk mengguncang sistem yang sudah lama berdiri. Dan seperti banyak kisah dalam sejarah, kebenaran yang terlalu terang seringkali tidak diterima. Penolakan mulai muncul, tekanan semakin besar. Dan pada akhirnya, ia harus pergi. Kembali ke tempat asalnya, membawa semua yang telah ia pelajari. Cerita ini kemudian dikenal luas, disebarkan, dibicarakan, diperdebatkan. Banyak yang percaya bahwa pria itu adalah Yesus, bahwa selama 18 tahun itu,
ia berada di India. Namun, ketika cerita ini diuji lebih dalam, sesuatu mulai terasa tidak utuh. Jejak manuskripnya tidak jelas, tidak ada bukti yang benar-benar bisa diverifikasi. Seolah kisah ini berdiri di antara dua dunia, antara kemungkinan dan imajinasi. Dan di titik inilah misteri menjadi semakin menarik. Karena terkadang bukan jawaban yang membuat kita terus mencari, tetapi ketidakpastian. Apakah ia benar-benar pernah ke sana? Ataukah manusia hanya mencoba mengisi kekosongan cerita dengan sesuatu yang terdengar luar biasa? Yang jelas, jejak itu belum cukup kuat. Belum cukup untuk menjelaskan 18 tahun yang hilang. Dan perjalanan ini belum selesai. Perjalanan itu belum berakhir. Jejak berikutnya membawa kita kembali lebih dekat, namun bukan berarti lebih jelas. Kali ini kita menuju ke sebuah kota yang pernah menjadi pusat dunia, sebuah tempat di mana pengetahuan berkumpul, Alexandria. Bayangkan sebuah kota yang dipenuhi oleh para pemikir, filsuf, ilmuwan, penulis. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, membawa ide, membawa keyakinan, membawa pertanyaan. Di kota ini, pengetahuan bukan hanya disimpan, ia diperdebatkan, ia dipertanyakan, ia diuji. Disinilah berdiri sebuah perpustakaan besar, tempat di mana ribuan manuskrip disimpan, cerita dari berbagai peradaban, pemikiran dari berbagai budaya. Dan di tengah semua itu, hidup sebuah komunitas Yahudi. Mereka menjaga tradisi, namun juga bersentuhan dengan dunia yang lebih luas. Beberapa orang mulai bertanya, mungkinkah Yesus pernah berada di sini? Mungkinkah ia pernah berjalan di jalan-jalan Alexandria, mendengar perdebatan para filsuf, menyerap ide-ide baru? Jika itu benar, maka kita bisa mulai memahami sesuatu. Mengapa ajarannya terasa begitu dalam, begitu luas, seolah tidak terbatas pada satu sudut dunia saja? Namun, sekali lagi jejak itu tidak lengkap. Tidak ada catatan yang benar-benar memastikan. Tidak ada bukti yang bisa dipegang. Dan seperti sebelumnya, kita kembali dihadapkan pada kemungkinan yang belum tentu kebenaran. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena ada satu tempat lagi, lebih sunyi, lebih tersembunyi. Tempat di mana dunia terasa berhenti. Tempat di mana manusia memilih untuk menjauh dari keramaian. Gurun? Di dekat Laut Mati terdapat sebuah komunitas kecil. Mereka hidup dalam kesunyian, dalam disiplin, dalam penantian. Mereka dikenal sebagai sebuah kelompok yang meninggalkan dunia, menjauh dari kekuasaan, menjauh dari keramaian. Mereka memilih hidup sederhana, bangun sebelum matahari terbit, berdoa, bekerja, merenung. Hari demi hari, dalam ritme yang sama, dalam keheningan yang sama. Namun di balik kesunyian itu, tersimpan keyakinan yang kuat, bahwa suatu hari seorang Mesias akan datang. Seseorang yang akan mengubah dunia. Ketika membaca ajaran mereka, ada sesuatu yang terasa familiar. Tentang pertobatan, tentang hidup yang bersih, tentang harapan akan kerajaan Tuhan. Semakin diperhatikan, semakin terasa dekat. Seolah ada garis tipis yang menghubungkan mereka dengan apa yang kelak diajarkan oleh Yesus. Apakah ia pernah berada di sana, duduk bersama mereka, belajar dalam keheningan gurun? Jawaban itu tidak pernah benar-benar ditemukan. Namun kali ini kemungkinannya terasa berbeda. Lebih dekat, lebih masuk akal. Dan untuk pertama kalinya, misteri itu terasa seperti hampir bisa disentuh. Namun terkadang, jawaban yang paling benar bukanlah yang paling jauh. Bukan yang paling rumit, bukan yang paling dramatis. Melainkan yang paling dekat, yang paling sederhana. Dan untuk menemukan itu, kita harus kembali ke awal. Ke sebuah desa kecil, yang bahkan nyaris tidak tercatat dalam sejarah besar dunia. Nazaret.
Tidak ada istana di sana, tidak ada pusat pembelajaran besar, tidak ada keramaian seperti kota-kota besar. Hanya rumah-rumah sederhana, jalan-jalan kecil, dan kehidupan yang berjalan pelan. Di tempat inilah Yesus tumbuh. Bukan sebagai tokoh besar, bukan sebagai guru, tetapi sebagai manusia biasa. Ia bekerja, menggunakan tangannya, membangun, memperbaiki hari demi hari, tanpa sorotan, tanpa catatan. Tidak ada yang menulis tentang itu, tidak ada yang menganggap itu penting. Namun justru di sanalah sesuatu terbentuk. Kesabaran, kerendahan hati, pemahaman tentang manusia. Melihat orang bekerja, melihat orang menderita, melihat kehidupan apa adanya. Hal-hal kecil yang sering diabaikan, namun perlahan membentuk sesuatu yang besar. Dan mungkin disitulah jawabannya. Bahwa 18 tahun yang hilang itu bukanlah tentang perjalanan jauh. Bukan tentang tempat-tempat asing. Melainkan tentang proses. Proses yang tidak terlihat. Proses yang tidak tercatat. Namun cukup dalam untuk mengubah seseorang. Karena ketika Yesus muncul kembali, Ia tidak datang sebagai pencari. Ia datang sebagai seseorang yang telah menemukan. Dan dari sana, segala sesuatu mulai berubah. Dalam waktu yang singkat, Ia mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun mengguncang dunia. Tentang kasih, tentang pengampunan, tentang harapan. Dan mungkin, misteri terbesar bukanlah kemana Ia pergi, tetapi bagaimana waktu yang sunyi itu membentuk siapa dirinya. Karena tidak semua hal besar terjadi di tempat yang jauh. Sebagian lahir dari keheningan. Dan dari keheningan itulah sebuah kisah yang mengubah dunia dimulai.